Hari itu, suamiku pulang lebih cepat, bukan karena rindu, tapi karena pekerjaannya telah berakhir. Pintu kayu yang biasanya berderit keras saat dibuka, kali ini terbuka perlahan. Aku yang sedang melipat pakaian di ruang tengah langsung menoleh, jam di dinding baru menunjukkan pukul 6 sore. Terlalu cepat. Biasanya ia baru pulang saat azan maghrib hampir selesai berkumandang. Dari langkah kakinya saja aku sudah tahu, ada beban berat yang sedang ia bawa. Ia tidak langsung duduk. Tas kerjanya diletakkan pelan di sudut ruangan, seolah takut suara benda itu akan memecahkan sisa ketenangan di rumah kecil kami. Wajahnya pucat, matanya merah seperti menahan sesuatu yang tak sempat keluar. Aku berdiri, ingin bertanya. Tapi kata-kata tertahan di tenggorokan, ada firasat yang membuat dadaku terasa sempit. Aku di PHK. Ucapnya akhirnya, singkat, tanpa nada marah, tanpa tangis. Justru itu yang membuatku semakin lemas. Kalimat itu jatuh begitu saja, seperti palu yang memukul keras ke lantai hati kami. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku gemetar. Di kepalaku, berbagai pertanyaan berlarian tanpa arah. Bagaimana dengan uang kontrakan bulan depan? Bagaimana dengan uang sekolah anak kami? Bagaimana dengan beras di dapur yang tinggal setengah karung? Tapi aku tahu, saat itu bukan pertanyaan yang ia butuhkan, ia hanya butuh ditemani. Kami duduk berhadapan, diam cukup lama. Suara kipas angin tua menjadi satu-satunya pengisi ruangan. Di luar, langit mulai mendung, seolah ikut memahami keadaan kami. Tanganku menggenggam tangannya, dingin dan berkeringat. Ia menunduk, bahunya bergetar untuk pertama kalinya sejak menikah. Aku melihatnya menangis tanpa suara. Malam itu, setelah anak kami tertidur, aku melihat suamiku bangkit mengambil sajadah. Ia syalat lebih lama dari biasanya, doanya lirih, namun penuh harap. Aku ikut berdiri di belakangnya, air mataku jatuh satu persatu ke sajadah. Tidak ada yang kami minta selain kekuatan dan jalan keluar. Kami tidak tahu, di balik hari yang terasa paling gelap itu, ternyata Allah sedang menutup satu pintu untuk membuka pintu lain yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Hari itu memang menjadi akhir dari pekerjaannya, tapi tanpa kami sadari, itulah awal dari rezeki yang datang dengan cara yang jauh lebih indah. Ia duduk di kursi ruang tamu tanpa membuka sepatu, hal yang sangat jarang ia lakukan. Biasanya, sebelum aku sempat menegur, ia sudah meletakkan sepatunya rapi di dekat pintu, lalu menyapaku dengan senyum lelahnya. Tapi sore itu berbeda. Matanya kosong, menatap lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Tangannya gemetar saat memegang tas kecilnya, tas yang selalu ia bawa setiap hari berangkat bekerja. Tas yang kini tampak jauh lebih berat dari biasanya. Aku berdiri beberapa langkah darinya, masih memegang lap dapur yang belum sempat aku taruh. Detik-detik terasa berjalan lambat. Ada perasaan tidak enak yang sejak pagi sudah menempel di dadaku. Tapi aku berusaha mengusirnya. Namun saat melihat wajahnya, firasat itu semakin kuat, seperti bayangan gelap yang tak bisa lagi dihindari. Aku tahu, ada kabar berat yang sedang ia simpan. Cara ia menarik napas, cara bahunya turun perlahan, cara ia menelan ludah berkali-kali, semua terasa begitu asing namun menyakitkan. Rumah kecil kami yang biasanya ramai oleh suara televisi dan tawa anak, sore itu terasa sunyi, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Mulai hari ini, aku sudah tidak bekerja." Kalimat itu sederhana, tapi menghantamku tanpa ampun. Aku terdiam, bukan karena marah, bukan pula karena tidak percaya, tapi karena takut tidak bisa kuat. Kakiku terasa lemas, seolah tenaga di tubuhku tiba-tiba hilang. Aku duduk di kursi seberangnya, berusaha menatap wajahnya, meski pandanganku mulai kabur oleh air mata yang aku tahan mati-matian. Dalam kepalaku, hitungan kebutuhan hidup langsung bermunculan. Uang kontrakan, listrik, air, uang sekolah anak, dan dapur yang harus tetap mengepul. Semua berputar cepat, membuat kepalaku pening. Aku ingin bertanya banyak hal.
akan terdengar bibirku terasa terkunci. Kok takut? Aku bicara, air mataku akan jatuh dan memungutnya semakin hancur. Ia menunduk lebih dalam, seolah merasa bersalah. Maaf, katanya lirih. Satu kata itu justru membuat dadaku semakin sesak. Aku tahu, ia bukan pergi dari pekerjaannya karena malas. Ia bukan orang yang mudah menyerah. Setiap hari ia berangkat pagi, pulang malam, tetap tersenyum meski tubuhnya lelah, dan kini dunia seakan merampas semuanya begitu saja. Aku meraih tangannya. Dingin, tangannya yang biasanya hangat, kini terasa asing. Tangannya gemetar, dan saat itu aku sadar, ketakutan tidak hanya ada di hatiku, tapi juga di hatinya. Ia takut mengecewakanku, ia takut tidak bisa menjadi kepala keluarga yang ia banggakan selama ini. Malam itu, setelah anak kami tertidur, kami duduk berdua dalam diam. Lampu ruang tamu sengaja tidak kami nyalakan terlalu terang. Aku mendengar napasnya berat, seperti sedang memikul beban yang tak terlihat. Ia bercerita sedikit demi sedikit tentang keputusan yang tak bisa ia hindari, tentang pekerjaan yang harus ia lepaskan, dan tentang masa depan yang kini terasa samar. Aku mendengarkan tanpa memotong. Di sela ceritanya, aku menunduk, berdoa dalam hati agar aku diberi kekuatan. Aku takut, sangat takut. Tapi di balik ketakutan itu, ada satu keyakinan kecil yang terus aku jaga, bahwa Allah tidak pernah salah memberi ujian. Malam itu aku menangis dalam sujudku, bukan meminta hidup yang mudah, tapi memohon hati yang kuat. Aku sadar, kehilangan pekerjaan bukan akhir segalanya. Itu hanya awal dari perjuangan yang berbeda. Dan meski aku takut tidak bisa kuat, aku tahu, aku harus belajar berdiri, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga kecil yang kini bergantung pada doa dan harapan kami. Hari-hari setelah itu terasa panjang, seakan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Pagi datang tanpa semangat, malam tiba dengan rasa cemas yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap aku membuka dompet, isinya terasa semakin tipis. Lembar-lembar uang yang dulu cukup untuk seminggu, kini harus diatur agar bisa bertahan hingga akhir bulan. Aku mulai mencatat setiap pengeluaran kecil. Bahkan untuk membeli bawang dan minyak goreng pun aku berhitung berkali-kali. Tagihan datang tanpa peduli keadaan. Kertas-kertas itu seolah punya nyawa, datang tepat waktu tanpa pernah bertanya apakah kami sanggup membayar atau tidak. Listrik, air, uang sekolah anak, semua menunggu untuk dilunasi. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan rumah, jantungku berdegup lebih cepat. Takut itu adalah orang yang datang menagih. Aku belajar tersenyum meski di dalam hati penuh kekhawatiran. Suamiku berangkat pagi setiap hari, bukan ke kantor, tapi mencari harapan. Ia tetap bangun sebelum subuh, mandi, dan berpakaian rapi seolah masih memiliki pekerjaan tetap. Aku tahu, itu caranya menjaga harga diri. Ia tak ingin terlihat sebagai pria yang kalah oleh keadaan. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat dengan lauk seadanya. Kami makan dalam diam, saling menyembunyikan rasa takut masing-masing. Aku melihatnya melangkah keluar rumah dengan map lusuh berisi berkas lamaran. Di wajahnya tersimpan harapan yang ia paksakan untuk tetap hidup. Aku tahu, setiap langkahnya di luar sana penuh penolakan dan rasa lelah. Dunia di luar tidak ramah pada orang yang sedang jatuh. Tapi aku memilih tidak bertanya berapa lamaran yang ditolak, tidak pula menanyakan apakah hari ini ada kabar baik. Aku takut pertanyaan-pertanyaan itu justru akan melukai hatinya lebih dalam. Siang hari aku menghabiskan waktu di rumah, mengurus anak dan pekerjaan seadanya. Pikiran melayang kemana-mana. Kadang aku berhenti sejenak di dapur, menatap panci yang isinya semakin sedikit. Aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan kami bisa bertahan seperti ini? Ada hari-hari di mana aku merasa ingin menyerah, ingin menangis sepuasnya, tapi aku tahu aku harus tetap berdiri. Jika aku runtuh, lalu siapa yang akan menguatkan keluarga ini? Sore hari, aku menunggu di depan rumah. Saat suamiku pulang, aku bisa membaca jawabannya dari langkah kakinya. Jika langkahnya pelan dan pundaknya sedikit membungkuk, aku
Aku tahu hari itu kembali tidak mudah. Namun aku selalu menyambutnya dengan senyum. Bukan senyum palsu, tapi senyum yang kupaksakan agar rumah ini tetap terasa hangat. Aku menyedot teh hangat, menyajikannya tanpa banyak bicara. Aku ingin rumah ini tetap terasa pulang, bukan tempat mengingatkan kegagalan. Malam-malam menjadi waktu terberat. Saat anak sudah tidur, kesunyian justru membuat pikiran semakin bising. Kadang aku melihat suamiku termenung, menatap langit-langit rumah. Aku ingin mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi aku sendiri belum sepenuhnya yakin. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan menemani diamnya. Aku belajar bahwa tekanan rumah tangga bukan hanya soal uang, tapi tentang menjaga hati agar tidak saling menyalahkan. Aku menahan diri untuk tidak mengeluh, meski lelah sering datang tanpa izin. Aku memilih untuk percaya bahwa setiap usaha, sekecil apapun, adalah bentuk ikhtiar yang tidak sia-sia. Kami mungkin sedang berada di titik terendah, tapi kami masih berjalan bersama. Di tengah keterbatasan itu, aku berusaha menjaga satu hal agar tidak ikut hilang, yaitu rasa pulang di dalam rumah kami. Selama masih ada doa yang terucap setiap malam, selama kami masih saling menguatkan meski dengan cara sederhana, aku percaya badai ini akan berlalu. Mungkin tidak cepat, mungkin tidak mudah, tapi aku yakin harapan itu masih ada selama kami tidak berhenti melangkah dan berharap. Suatu malam, aku menangis di dapur. Lampu kecil di atas kompor menjadi satu-satunya cahaya yang menyinari ruangan sempit itu. Jam dinding sudah menunjukkan lewat tengah malam. Semua sudah tertidur, termasuk suamiku yang sejak sore terlihat sangat lelah. Aku memastikan pintu kamar tertutup rapat, langkah kakiku pelan, seolah takut suara hatiku sendiri akan terdengar. Aku duduk di lantai dapur, memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Tangisku tertahan, hanya isak kecil yang keluar sesekali. Aku tidak ingin siapapun tahu, terutama suamiku. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena aku tahu ia sudah cukup memikul beban. Jika ia tahu aku juga rapuh, aku takut bebannya akan bertambah berat. Tanganku gemetar saat menutup mulut, menahan suara tangis. Dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Hari itu begitu panjang. Uang belanja hampir habis, beras di wadah tinggal sedikit, dan pesan singkat dari pemilik kontrakan kembali masuk, mengingatkan soal pembayaran yang tertunda. Aku sudah berusaha tenang sepanjang hari, tersenyum di depan anak, bersikap biasa di depan suami, tapi malam itu semuanya runtuh. Aku bersandar ke lemari dapur, memejamkan mata, mengingat hari-hari sebelum semua ini terjadi. Saat hidup terasa lebih ringan, saat tertawa tidak perlu disembunyikan, saat tidur tanpa dihantui rasa takut akan hari esok. Perubahan ini begitu cepat, hingga aku tak sempat benar-benar siap. Aku merasa kalah, merasa kecil, merasa tidak berguna karena tidak bisa membantu lebih banyak. Aku berbisik dalam hati, bertanya pada Tuhan, kenapa rasanya begitu berat? Bukan aku meragukan rencananya, hanya saja kakiku terasa lelah untuk terus melangkah. Aku ingin berhenti sejenak, ingin mengeluh tanpa harus terlihat kuat. Aku juga manusia, yang punya batas, yang bisa lelah meski sudah berusaha bertahan. Air mataku jatuh ke lantai dapur yang dingin. Aku mengusap wajah berkali-kali, berharap tangisku segera reda. Aku teringat wajah suamiku, cara ia selalu berusaha terlihat tegar setiap pulang ke rumah, meski aku tahu hatinya sering hancur di luar sana. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, dan justru itu yang membuatku semakin ingin terlihat kuat di hadapannya. Namun malam itu, aku menyerah pada perasaanku sendiri. Aku biarkan semua rasa takut, sedih, dan kecewa keluar bersamaan. Aku merasa gagal menjadi istri yang sempurna, gagal menjadi ibu yang selalu ceria, gagal menjadi penopang saat keluarga ini goyah. Pikiran-pikiran itu berputar tanpa henti, membuat kepalaku sakit. Di sela tangis, aku mengangkat tangan, berdoa lirih, tidak panjang, tidak indah, hanya kata-kata sederhana yang keluar terbata-bata. Aku meminta dikuatkan, bukan dimudahkan.
Aku meminta hati yang lapang, bukan harta berlimpah. Aku sadar, mungkin inilah titik terendahku, saat aku benar-benar tidak punya apa-apa selain air mata dan doa. Setelah cukup lama, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku mencuci wajah, menatap bayanganku di cermin kecil dapur. Mataku sembab, tapi ada sedikit kelegaan di sana. Menangis diam-diam ternyata memberiku ruang untuk bernapas kembali. Aku menghapus sisa air mata, membenahi kerudung, dan berjanji pada diri sendiri untuk kembali kuat esok hari. Sebelum kembali ke kamar, aku menatap dapur yang sunyi itu sejenak. Di tempat itulah aku jatuh, tapi juga di sanalah aku bangkit perlahan. Aku tahu, aku belum benar-benar kuat, tapi setidaknya aku tidak sendirian. Aku punya Tuhan untuk bersandar dan keluarga untuk diperjuangkan. Dan meski lelah, aku memilih untuk tetap melangkah, karena menyerah bukan pilihan bagi seorang istri dan ibu yang masih punya harapan. Kami mulai membiasakan diri berdoa bersama. Kebiasaan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan dari kelelahan yang kami rasakan setiap hari. Setelah syalat, kami tidak lagi langsung beranjak atau sibuk dengan pikiran masing-masing. Kami duduk berdekatan di atas sajadah yang sama, membiarkan suasana hening menyelimuti ruangan kecil kami. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada doa yang terdengar indah seperti di pengajian, hanya keheningan yang syarat dengan harap. Aku merasakan tangannya menggenggam tanganku dengan erat, genggaman yang sederhana, tapi penuh makna. Dari situ aku tahu, ia juga lelah, ia juga takut. Namun ia memilih tetap berdiri, sama sepertiku. Di balik genggaman itu, ada banyak hal yang tidak terucap, ada rasa bersalah, ada kecemasan, ada keinginan kuat untuk tetap bertahan, meski keadaan belum berpihak. Setiap selesai syalat, kami memejamkan mata sejenak. Nafas kami terasa berat, tapi teratur. Aku bisa mendengar suaranya bergetar saat melafalkan doa pendek yang kini selalu sama. Ya Allah, cukupkan hari ini, hanya itu. Tidak meminta asok yang berlebihan, tidak memohon kekayaan, tidak pula menuntut kehidupan yang sempurna. Kami hanya meminta agar hari ini bisa dilewati, agar perut anak kami kenyang, agar hati kami tidak runtuh. Doa itu terdengar sederhana, tapi bagiku sangat dalam. Kata cukup menjadi pengingat bahwa kami tidak perlu banyak, hanya perlu bertahan. Cukup untuk makan, cukup untuk tersenyum, cukup untuk saling menguatkan. Aku belajar bahwa kesabaran bukan tentang menunggu tanpa rasa sakit, tapi tentang menerima rasa sakit sambil tetap percaya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Suamiku tetap berangkat pagi, membawa harapan yang belum tentu pulang bersamanya. Aku tetap di rumah, mengurus anak, menahan cemas, dan berusaha menghemat apapun yang tersisa. Namun sejak kami berdoa bersama, ada sesuatu yang berubah. Beban itu tidak hilang, tapi terasa lebih ringan. Ketakutan itu masih ada, tapi tidak lagi sendirian. Kadang, setelah berdoa, kami saling menatap tanpa bicara. Ada senyum tipis yang terselip, senyum yang mungkin tidak pernah kami punya di hari-hari sebelumnya. Senyum itu bukan tanda semuanya sudah baik-baik saja, melainkan tanda bahwa kami masih saling percaya. Aku mulai belajar menahan diri untuk tidak mengeluh, bukan karena aku tidak lelah, tapi karena aku tahu keluhanku bisa menjadi luka bagi orang yang sedang berjuang keras. Malam-malam terasa lebih tenang. Aku tidak lagi menangis di dapur seperti sebelumnya. Jika air mata datang, aku biarkan ia jatuh saat berdoa. Aku sadar, Allah tidak pernah meminta kami untuk selalu kuat. Dia hanya meminta kami untuk datang dan berserah. Dan dari situlah kesabaran mulai tumbuh, sedikit demi sedikit. Suamiku juga berubah. Ia tidak lagi terlalu larut dalam diam. Ia mulai bercerita ringan, meski hanya tentang hal-hal kecil yang ia temui di luar rumah. Aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh, seolah setiap cerita itu adalah bukti bahwa ia masih berusaha. Aku tahu, di balik senyumnya, ia masih berjuang dengan rasa gagal dan takut. Tapi kini, ia tidak memikulnya sendirian. Doa bersama itu menjadi pengikat kami. Di saat dunia terasa menutup pintu, kami menemukan celah untuk tetap berharap.
Kami mungkin tidak tahu kapan jawaban itu datang, tapi kami belajar percaya bahwa Allah selalu mendengar. Kesabaran tidak lagi terasa seperti beban, melainkan pilihan yang kami pegang setiap hari. Dan setiap kali kami mengakhiri doa dengan kalimat yang sama, aku selalu menguatkan diri dalam hati. Jika hari ini sudah cukup, maka esok biarlah menjadi urusan Tuhan. Tugasku hanyalah bertahan, berdoa, dan terus percaya. Beberapa minggu kemudian, hari-hari kami masih berjalan dengan pola yang sama. Tidak ada perubahan besar yang tiba-tiba datang. Pagi tetap sunyi, dompet tetap terasa ringan, dan doa kami masih terdengar sama setiap selesai salat. Hingga suatu siang, saat matahari terasa lebih terik dari biasanya, telepon suamiku berdering. Ia sedang duduk di ruang tamu, menatap ponselnya dengan ragu, seolah takut berharap terlalu tinggi. Aku memperhatikannya dari dapur, menahan napas tanpa sadar. Ia menjawab panggilan itu dengan suara pelan. Aku tidak mendengar jelas isi percakapannya, hanya potongan kata yang keluar dari mulutnya. Nada bicaranya berubah perlahan. Dari datar, menjadi sedikit lebih hidup. Tangannya yang biasanya gemetar saat menerima telepon, kini tampak lebih tenang. Setelah panggilan itu berakhir, ia tidak langsung berbicara. Ia menatap layar ponselnya beberapa detik, lalu menoleh ke arahku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Bukan pekerjaan besar, katanya pelan, seolah takut kabar itu menguap jika diucapkan terlalu keras, hanya proyek kecil, sementara, tidak tetap, tidak menjanjikan masa depan panjang. Tapi bagiku, kalimat itu terdengar seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Dadaku terasa hangat, bukan karena jumlahnya, tapi karena harapan yang kembali menyala. Aku melihat senyum di wajahnya, senyum yang sudah lama tidak muncul. Senyum yang jujur, meski sederhana. Saat itu, aku tahu, ini bukan sekadar soal uang, ini tentang pengakuan bahwa usahanya tidak sia-sia, bahwa doa-doa kami tidak menghilang begitu saja. Ia segera bersiap pergi, mengenakan pakaian terbaik yang ia punya. Aku membantu merapikan kerah bajunya. Tanganku sedikit gemetar karena menahan rasa syukur. Hari itu terasa berbeda. Waktu berjalan lebih cepat, atau mungkin hatiku yang lebih ringan. Aku menunggu kepulangannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan cemas seperti biasanya, melainkan penuh harap. Saat pintu terbuka dan ia masuk ke rumah, senyumnya masih sama. Ia bercerita tentang proyek itu dengan mata berbinar. Meski aku tahu, pekerjaan itu tidak mudah dan bayarannya tidak seberapa. Namun saat ia mengeluarkan amplop kecil dari tasnya, aku terdiam, bukan karena jumlahnya besar, tapi karena itu adalah rezeki pertama setelah sekian lama kami bertahan dengan kekosongan. Aku menggenggam amplop itu, merasakan beratnya, seolah membawa semua doa yang kami panjatkan selama ini. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tidak tahu harus berkata apa selain mengucap syukur dalam hati. Malam itu, kami kembali duduk di atas sajadah. Doa kami tetap sederhana, tapi kali ini disertai air mata bahagia. Aku menyadari, rezeki memang tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan. Kadang ia hadir pelan-pelan, menguji kesabaran, mengajarkan makna cukup, dan menenangkan hati yang hampir menyerah. Aku melihat suamiku menatapku dengan penuh harap. Harapan yang kini tidak lagi kosong. Kami tahu, proyek kecil itu mungkin hanya sementara, mungkin tidak akan langsung mengubah hidup kami. Tapi ia menjadi bukti bahwa pintu rezeki belum tertutup. Allah hanya mengajarkan kami untuk bersabar sedikit lebih lama. Di tengah kesederhanaan itu, aku belajar satu hal penting, rezeki tidak selalu berupa angka besar atau pekerjaan tetap. Kadang ia hadir dalam bentuk senyum yang kembali, hati yang lebih tenang, dan keyakinan bahwa doa-doa yang tak terdengar oleh manusia selalu sampai kepadanya. Rezeki hari itu tidak membuat kami kaya, tidak ada perubahan besar yang langsung mengangkat kehidupan kami ke tingkat yang lebih tinggi. Rumah kami tetap sederhana, perabotan tetap sama, dan rutinitas harian pun tidak banyak berubah. Namun rezeki itu cukup untuk membuat kami bernapas lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa memeluk rasa takut yang berlebihan.
ada ketenangan kecil yang menyelinap di sela-sela lelah. Uang itu kami hitung perlahan di meja makan. Bukan dengan wajah serakah, melainkan penuh kehati-hatian. Kami tahu betul, ini bukan akhir dari perjuangan. Tapi setidaknya, hari itu kami bisa melunasi satu tagihan, membeli beras tanpa harus menunggu esok, dan menyiapkan makanan dengan hati yang lebih lapang. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini menjadi nikmat yang begitu besar. Aku melihat suamiku tersenyum sambil menatap anak kami yang makan dengan lahap. Senyum itu berbeda, bukan senyum lega karena uang, tapi senyum seorang ayah yang kembali merasa mampu. Aku tahu, selama ini harga dirinya sempat runtuh, meski ia berusaha menyembunyikannya, dan hari itu, sedikit demi sedikit, ia bangkit kembali. Bukan karena jumlah rezeki yang besar, tapi karena ia merasa usahanya dihargai. Kami belajar bahwa rezeki bukan hanya soal uang, rezeki adalah kesehatan yang masih Allah titipkan saat kami membutuhkannya. Rezeki adalah anak yang tetap ceria meski hidup kami sedang tidak baik-baik saja. Rezeki adalah hati yang masih mau bersabar, meski dunia seakan tidak adil. Dan yang paling kami rasakan, rezeki adalah pasangan yang tetap bertahan di saat segalanya terasa berat. Dalam masa sulit itu, kami tidak saling menyalahkan, tidak ada kata-kata tajam yang sengaja dilontarkan saat emosi memuncak, bukan karena kami sempurna, tapi karena kami sama-sama takut kehilangan satu sama lain. Kami belajar menahan ego, belajar diam saat kata-kata bisa melukai, dan belajar saling memeluk saat dunia terasa terlalu keras. Aku menyadari, jika saat itu aku memilih menyerah, mungkin ceritanya akan berbeda. Jika suamiku memilih memendam semua sendiri tanpa berbagi, mungkin hatinya akan semakin hancur. Tapi kami memilih bertahan. Bukan karena kami kuat, melainkan karena kami sadar, kebersamaan adalah satu-satunya pegangan yang kami punya. Malam itu, setelah anak kami tertidur, kami duduk berdua seperti biasa. Tidak banyak yang kami bicarakan, tapi suasananya hangat. Aku menatap wajah suamiku, wajah yang penuh garis lelah namun juga penuh tekad. Aku merasa bersyukur, bukan hanya karena rezeki yang datang, tapi karena Allah masih menjaga rumah tangga kami dari perpecahan. Dari semua yang kami alami, aku belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah memiliki segalanya, melainkan mampu merasa cukup dengan apa yang ada. Rezeki yang sedikit, jika disertai kesabaran dan rasa syukur, mampu menenangkan hati lebih dari harta yang melimpah, dan pasangan yang tetap saling menggenggam, jauh lebih berharga daripada segala kemewahan. Kini, setiap kali aku melihat ke belakang, aku tidak lagi hanya mengingat kesulitan. Aku mengingat bagaimana kami bertahan, bagaimana kami saling menguatkan, dan bagaimana Allah mengajarkan makna rezeki yang sesungguhnya. Bukan untuk membuat kami kaya, tapi untuk membuat kami lebih dekat, lebih kuat, dan lebih mengerti arti cukup dalam kehidupan bersama. Jika hari ini pasanganmu sedang jatuh, jangan pergi. Jangan menambah berat langkahnya dengan kepergianmu. Jangan biarkan ia berjuang sendirian di saat dunia terasa paling kejam. Sebab saat seseorang sedang jatuh, yang paling ia butuhkan bukan nasihat panjang atau tuntutan, melainkan satu alasan untuk tetap berdiri, dan seringkali, alasan itu adalah pasangan yang memilih bertahan. Aku belajar dari perjalanan kami, bahwa masa sulit selalu datang tanpa aba-aba. Ia tidak menunggu kita siap, tidak peduli seberapa kuat kita merasa sebelumnya. Hari ini bisa saja semuanya baik-baik saja, besok dunia seolah runtuh. Dalam keadaan seperti itu, meninggalkan pasangan hanya akan menyisakan luka yang lebih dalam. Padahal, kehadiran yang sederhana saja sudah cukup untuk menjadi penopang. Kadang kita lupa, pasangan kita juga manusia. Ia bisa lelah, bisa takut, bisa merasa gagal. Ia bukan sosok sempurna yang selalu tahu harus berbuat apa. Ia hanya seseorang yang sedang berusaha sekuat yang ia bisa. Dan saat ia jatuh, bukan berarti ia tidak layak dipertahankan, justru disitulah makna sebenarnya dari sebuah janji diuji. Aku menyadari, bertahan bukan perkara mudah. Ada hari-hari di mana air mata terasa lebih dekat daripada senyum, ada malam-malam di mana hati ingin menyerah karena lelah menahan kecewa. Namun dari semua itu,
aku belajar satu hal penting, kebersamaan yang dijaga di masa sulit akan menjadi kekuatan di masa depan. Karena kadang, rezeki datang bukan dalam bentuk uang yang tiba-tiba banyak, melainkan dalam bentuk ketenangan yang perlahan tumbuh. Rezeki hadir saat suami dan istri memilih saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Saat keduanya memilih duduk bersama dalam doa, bukan berdiri berhadapan dalam amarah. Jika hari ini pasanganmu sedang jatuh, genggamlah tangannya lebih erat. Biarkan ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ucapkan kata-kata sederhana yang menenangkan, atau cukup diam sambil menemani. Karena mungkin, di balik kesulitan yang sedang kalian hadapi, ada pelajaran besar yang sedang dipersiapkan. Dan ketika nanti kalian menoleh ke belakang, kalian akan sadar bahwa masa-masa paling berat itulah yang menguatkan ikatan. Bahwa bertahan di saat sulit adalah bentuk cinta yang paling nyata, bukan cinta yang lahir dari kenyamanan, tapi cinta yang tumbuh dari kesabaran, pengertian, dan keikhlasan. Percayalah, tidak ada kebersamaan yang sia-sia, tidak ada doa yang benar-benar hilang, dan tidak ada kesabaran yang dibiarkan kosong oleh Tuhan. Selama suami dan istri memilih untuk saling menguatkan, selalu ada jalan, selalu ada harapan, dan selalu ada rezeki yang datang tepat pada waktunya.